Saya memberikan pandangan saya tentang sidang Mbak Nikita Mirzani yang telah selesai hari ini dengan menghadirkan saksi ahli pidana TPPU dari JPU, ya, jaksa penuntut dalam dakwaannya untuk membuktikan dakwaannya. Yang kedua, saksi ahli dari kepolisian kalau nggak salah, ya, tentang forensik gitu. Tanggapan saya atas dua saksi yang dihadirkan oleh JPU ini, ya, saya mau mengatakan ini menguntungkan Mbak Nikita. Alasan saya pertama, saksi ahli pertama itu meyakinkan, menerangkan untuk mencoba meyakinkan hakim bahwa unsur-unsur TPPU yang dilakukan oleh Mbak Nikita itu ada. Itu jelas ada, katanya kan begitu. Keterangannya yang kita harus garis bawahi adalah bahwa TPPU itu ialah menjauhkan uang dari hasil kejahatan itu dari si terduga pelaku atau dari terdakwa, kan itu, ya. Itu kesimpulan seluruhnya. Walaupun ada tadi lain-lainnya, saya nggak mau bahas itu karena tidak menjadi substansi bagi saya. Secara substansinya ialah dia mencoba dengan keahliannya, mencoba meyakinkan hakim bahwa apa yang didakwakan oleh JPU itu benar ada, memenuhi unsur eksplisit atau bestendil. Bahwa terdakwa Mbak Nikita Mirzani telah melakukan, ya, satu perbuatan pidana dan hasil pidananya itu dijauhkan dari dirinya. Itu. Namun perlu garis bawahin, saksi kedua itu membatalkan, tau. Saksi kedua yang dihadirkan oleh JPU membatalkan. Kenapa demikian? Anda perhatikan saja, bahkan disebutkan oleh JPU yang cowok, jaksa penuntut yang cowok. Dia katanya begini, dalam ada rekaman chat, ya, rekaman chat. Bunyinya begini, rekaman yang diambil itu. Bahwa ini mengutip dari pernyataan Mbak NM nih dalam chatnya itu. Aku akan membayar KPR-ku, gitu. Jadi seluruh pembuktian yang dibawa ahli TPPU itu dibatalkan oleh ahli kedua dengan mengutip JPU mengatakan sendiri, loh. Uang itu aku akan, ini mengutip pernyataan Mbak Nikmir, ya. Aku akan membayar KPR-ku. Jadi itu artinya itu kan bertentangan. Tidak, NM itu Mbak Nikita tidak ingin menjauhkan nama dia, KPR-nya. Kacau, ya. Itulah orang ngaco ya, suka-suka dia, ya. Tapi oke lah, itu menguntungkan, ya. Itu dari seluruh keterangannya dibatalkan oleh satu baris, satu kalimat. Kan keren, kan? Yang kedua, tentang saksi ahli forensik. Tadi saya sepakat dengan lawyernya itu. Dia operator. Kenapa? Kalau kita pahami pelan-pelan, ya, coba kita lihat ruhnya. Ruh yang coba dihadirkan oleh JPU. Ini manipulasinya saya bongkar nih, ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh saksi ahli forensik yang katanya saksi ahli forensik itu, aku nggak tahu ini saksi ahli forensik atau saksi ahli forensik, sakit yang asing namanya, tahu nggak? Jadi hati-hati, forensik itu bisa sakit dari keasingan Anda, gitu. Kenapa demikian?
Seluruh percakapan itu pada dasarnya sudah disampaikan oleh saksi Oki yang dihadirkan oleh JPU dan sudah disampaikan pada kesaksian Mbak Doktif. Akan tetapi kesaksian itu tidak menguntungkan mereka. Sehingga, coba perhatikan baik-baik. Disebutkan di layar, ditunjukkan di layar itu dengan diperkuat oleh seseorang yang ngaku-ngaku ahli. Coba bayangkan ahli apa itu? Operator itu. Oke? Pesuruh itu. Itu manipulasi. Lalu dibacakan oleh jaksa. Satu tulisan komunikasi itu dalam psikologi komunikasi itu kan alat ya. Oke? Alat menyampaikan. Jadi alat menyampaikan ini akan mempengaruhi orang yang mendengar dengan 3 metode. 1, ada body language. Body language ini kekuatannya dalam ilmu komunikasi itu mempengaruhi orang lawan bicara yang mendengarnya itu sekitar 40 sekian, 43% kekuatannya. Sedangkan aksen, suara nada itu sekitar 38 sampai 40. Kata-kata ini paling lemah 7 sampai 10 sampai 11. Jadi ketika kata-kata yang dipampang di situ, yang dipajang disebutkan oleh jaksa. Contoh, jaksa yang botak, yang plontos itu ya, yang cowok, ketika dia menyebutkan kata maaf, menyebut kata anjing, ya, dia kencangin suaranya. Itu kan mempengaruhi pendengar 40% dengan body aksennya. Body language ya, bahasa tubuhnya dan aksennya itu mempengaruhi. Di situ manipulasinya. Seharusnya yang diterangkan ahli forensik itu bagaimana standar SOP dikaitkan dengan aturan hukum. Gitu. Yang kedua, kenapa saya katakan menguntungkan ya? Saat ditanya oleh tim hukum yang pakai kacamata, Bapak doktor itu ya, yang baru disertasi juga, ya. Kata ahli forensik, rekaman itu direkam sendiri oleh handphone. Artinya handphone siapa? Handphone RG. Handphone RG yang merekam. Dan pernyataan saksi forensik ini membatalkan dakwaan jaksa. Pada tanggal 14 itu, coba lihat, pada tanggal 14 sekitar jam 12.00 WIB, ya, dakwaan mengatakan saksi pelapor RG itu menerima rekaman video live. Sedangkan saksi ahli forensik mengatakan itu direkam sendiri. Keren kan? Semoga hakim bisa bersih hatinya. Ya, kasihan juga. Kalau tidak bersalah jangan divonis. Jangan jangan dihukum. Kalau memang salah, hukum yang benar. Caranya ada. Tapi saya tidak melihat. Ini ada sesuatu yang sangat besar di belakang ini. Saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Ada sesuatu yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan berhentinya, dengan reshuffle-nya beberapa menteri, ya, akan mempengaruhi ini. Saya meminta kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, itu janji jaksa, Hakim Agung, dan Presiden untuk memperhatikan kasus ini. Ini ada sesuatu yang besar dan orang dikorbankan. Terima kasih, semoga manfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum.